Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini. Sahabat kalbu yang dirahmati oleh Allah, setiap tahunnya kita mungkin menemui fenomena yang cukup membingungkan. Mengapa sih awal Ramadan itu bisa berbeda? Padahal di alam semesta ini hanya ada satu bulan yang sama. Ada yang berpuasa terlebih dahulu, dan ada yang menyusul keesokan harinya. Adakah hikmah di balik semua ini? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami bahwa perbedaannya itu terletak bukan di ajarannya, tetapi terletak di metode dalam menetapkan awal bulan baru Hijriyah. Dalam Islam, ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah, yakni Ru'yatul Hilal dan metode hisab. Lalu apa sih metode Ru'yatul Hilal dan hisab itu? Ru'yatul Hilal yaitu aktivitas untuk menentukan awal bulan Hijriyah, yakni seperti bulan Ramadan, bulan Syawal, Muharram, dan juga Dzulhijjah. Ru'yat artinya melihat, dan hilal artinya bulan sabit yang terlihat pertama kali di fase bulan baru. Hilal itu biasanya terlihat di langit di ufuk barat setelah matahari terbenam. Ru'yatul hilal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana diketahui, penanggalan Hijriyah didasarkan atas peredaran bulan mengelilingi bumi atau yang biasa disebut sebagai revolusi bulan. Bulan Ramadan diawali dengan terjadinya ijtima atau konjungsi, yakni kondisi ketika bulan itu berada dalam satu garis lurus di antara bumi dan matahari. Biasanya terjadi pada tanggal 29 Sya'ban setelah matahari terbenam. Momen ijtima ini bisa disebut juga sebagai bulan mati karena bulannya gelap dan tidak terlihat. Pada saat maghrib, matahari tenggelam. Dilanjutkan dengan naiknya bulan melewati horizon atau garis cakrawala. Upaya pengamatan Ru'yatul Hilal ini bisa dengan menggunakan mata langsung atau dengan bantuan alat optik. Pengamatan ini tentu bukan sesuatu yang mudah karena hanya 1,25% saja bagian bulan yang terpapar matahari saat matahari terbenam. Cakrawala atau horizon sebagai garis di sudut 0 derajat, hilal sebagai titik di sudut atas, matahari sebagai titik di sudut bawah, dan sudut antara bulan dan matahari itu disebut sebagai sudut elongasi. Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menetapkan kriteria untuk pemantauan hilal, yakni dengan ketinggian minimal 3 derajat dari horizon dan sudut elongasi sebesar 6,4 derajat. Nah, apabila hilal sudah terlihat, maka keesokan harinya itu sudah memasuki tanggal 1 bulan baru. Nah, apabila belum terlihat, maka hari di bulan itu digenapkan menjadi 30 hari. Nah, kemudian apa sih itu hisab? Hisab secara harafiah bermakna perhitungan. Istilah ini sering dipakai dalam ilmu astronomi untuk memperkirakan posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Penggunaan metode hisab ini didasarkan pada firman Allah, Quran Surat Yunus ayat 5 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dia tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Secara astronomis, periode revolusi bulan yakni 29 hari, 44 menit, 2,8 detik atau 29,53 hari. Dari sudut pandang hisab,
momen ketika bulan sudah berada di atas ufuk, walaupun hanya puncaknya saja, pada tanggal 29 setelah matahari terbenam dengan sempurna, berapapun derajat ketinggiannya, itu sudah merupakan awal bulan baru. Nah, momen ini disebut sebagai wujudul hilal atau keberadaan hilal. Dalam metode hisab, dimaknai bahwa melihat hilal itu tidak harus dengan menggunakan mata secara langsung, tetapi juga bisa dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Dengan hisab, posisi hilal itu diprediksi berada di sana sekalipun ia belum terlihat. Dengan metode hisab, para ulama mencoba menggunakan metode yang rasional, melihat pola, membacanya, lalu menyusun prediksi-prediksinya dengan rumus-rumus ilmu falak. Sedangkan metode ru'yatul hilal, para ulama mencoba untuk menggunakan metode teknis dengan pendekatan empirik secara real time. Nah, keterkaitannya, metode hisab itu menggunakan data hasil ru'yat jangka panjang. Nah, sedangkan hasil ru'yat yang sangat tipis itu bisa dibantu dengan hasil hisab untuk memudahkan mengarahkan pandangan ru'yat dan mengklarifikasi hasil ru'yat yang meragukan. Jadi sahabat kalbu, ru'yat dan hisab itu bukan hanya sekedar metode untuk menetapkan awal bulan baru, tetapi keduanya merupakan realita yang bisa menambah kekayaan khasanah keilmuan kita. Yang terpenting adalah kita harus saling menghormati dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana Rasulullah SAW menekankan kepada kita tentang pentingnya kebersamaan dalam beribadah. Jadi, kita tidak perlu memperdebatkan hilal, semuanya adalah benar, baik metode hisab maupun metode ruqyah. Yang salah adalah manusianya yang tidak mau berpuasa. Nah, sahabat kalbu, di episode kali ini akan ada kuis menarik berhadiah jika siswa-siswi SMA Surya Buana bisa memberikan rangkuman terbaik dan bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa sih kriteria apa sih kriteria yang diberikan oleh Mabims dalam penetapan Yang pertama, apa saja kriteria yang ditentukan oleh Mabims dalam penetapan bulan baru dalam Hijriyah? Nah, yang kedua, apa saja keterkaitan antara metode hisab dan metode ruqyah? Nah, seperti itu. Silakan kalian menjawab di Google Form yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Mungkin sekian episode Kalbu hari ini. Demikian episode Kalbu kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.